Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Setiap klub sepak bola punya caranya masing-masing dalam memilih kapten. Terkadang secara terstruktur, seperti Real Madrid yang selalu memberikan ban kapten kepada pemain yang memiliki usia paling tua di tim. Namun ada juga klub yang memberikan hak prerogatif kepada sang pelatih untuk memilih kapten. Contohnya seperti Manchester United. Jadi kalian jangan heran jika United pernah menjadikan pemain seperti Harry Maguire yang notabene baru bergabung sebagai kapten tim. Karena itu murni pilihan sang pelatih kala itu, Ole Gunnar Solskjaer. Bagi sebagian klub, posisi kapten memang cukup sakral. Maka dari itu, siapapun pemain yang diberi amanah patut bangga mengenakan ban kapten di lengan. Nah, yang mungkin belum kalian tahu, pemain-pemain Indonesia juga pernah jadi kapten. Menariknya, mereka jadi kapten di klub-klub Eropa. Penasaran siapa saja pemain itu? Selengkapnya akan kita bahas. Namun sebelum kita spill, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten-konten terbaru dari Starting 11. Yang lagi anget-angetnya dibicarakan oleh netizen Indonesia adalah Jai Itzes. Kapan lagi woi lihat pemain Indonesia jadi kapten di liga sekelas Serie A? Pemain yang kerap disapa Bang Jai ini ditunjuk sebagai kapten di dua laga melawan Udinese dan AS Roma. Keputusan tersebut diambil setelah klub kehilangan kapten utama mereka, Jol Pohjanpalo. Sang pemain memutuskan untuk hijrah ke klub Serie B Palermo pada bursa transfer musim dingin kemarin. Sebenarnya Francesco Zampano sempat diproyeksikan menjadi kapten utama, namun karena tidak dimainkan sebagai starter dalam dua laga tersebut, Itzes akhirnya ditunjuk sebagai pemimpin di lapangan. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco menilai Itzes memiliki modal penting untuk menjadi kapten tim. Selain mampu membangun kedekatan dengan rekan setim, pemain yang juga berstatus kapten di timnas Indonesia itu juga fasih berbicara dalam berbagai bahasa. Bang Jai pun memiliki kemampuan untuk menangani berbagai situasi di lapangan. Sayangnya di dua laga tersebut Venezia harus menelan kekalahan. Kalah 3-2 dari Udinese dan 1-0 dari AS Roma. Meski demikian, Venezia kalah bukan karena Itzes, sebab sang pemain tetap tampil solid seperti hari-hari biasanya. Mantan kapten timnas Indonesia Jordi Amat juga pernah jadi kapten tim saat membela klub Belgia KAS Eupen. Pengalaman, kedewasaan dalam mengatasi situasi di lapangan, dan usia jadi alasan mengapa Eupen memilihnya untuk menjadi kapten tim di musim 2021-2022. Di musim itu Amat bermain sebanyak 29 kali dan ia selalu jadi kapten ketika diturunkan. Sayangnya di musim 2021-2022, KAS Eupen gagal menunjukkan performa apik. Saat Jordi Amat jadi kapten, tim hanya menang 8 kali dari 34 pertandingan. Pertahanan yang dikomandoi Amat jadi perhatian di musim itu, sebab Eupen sampai kebobolan 61 gol di sepanjang musim Liga Belgia. Musim itu pun jadi musim terakhir Jordi Amat di Eropa. Tak lama setelah itu, Amat memutuskan untuk hijrah ke Malaysia bersama klub Sultan Johor Darul Ta'zim. Dirinya mengisi slot pemain asing Asia di JDT. Di Malaysia, Amat pun kembali didapuk menjadi kapten tim hingga sekarang. Pemain yang begitu mencintai warna pink pun pernah jadi pemimpin di lapangan. Justin Hubner konsisten jadi kapten Wolves U21 pada musim 2023-2024. Dari 12 laga yang dimainkan, Hubner diamanati ban kapten sebanyak 10 kali. Dari 10 laga yang dikapteni oleh Justin, Wolves hanya kalah 3 kali,
Sayangnya di saat performa Justin mulai konsisten, Wolves justru membiarkannya pergi dengan status pinjaman. Per Maret 2024, Justin dipinjamkan ke klub Liga Jepang Cerezo Osaka. Masa peminjaman itu tidak berjalan baik bagi Justin. Hanya tampil sebanyak 8 kali, lalu dipulangkan ke Wolves U21 pada Juli 2024. Kembali dari masa peminjaman, Justin tidak lagi menyandang ban kapten. Menit bermainnya pun menurun. Justin baru bisa konsisten dimainkan sejak Desember 2024. Kembalinya Justin ke skuad Wolves U21 bahkan dibarengi dengan kesempatan untuk berlatih bersama tim utama asuhan Vitor Pereira. Pemain selanjutnya adalah Kevin Dix. Meski pengalaman yang dimiliki Kevin sangat banyak, dirinya bukan kapten utama di FC Copenhagen. Sebab untuk saat ini Copenhagen masih menunjuk Victor Claesson sebagai kapten tim musim 2024-2025. Meski begitu, bukan berarti Kevin tidak pernah jadi kapten. Di musim 2024-2025 sekaligus musim terakhirnya di Copenhagen, Kevin Dix pernah sekali menjadi kapten tim, tepatnya di laga melawan FC Nordsjælland di ajang Liga Denmark. Dix dipilih setelah Claesson tidak diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih Jacob Nestrup. Claesson baru masuk di menit ke-72. Di laga tersebut Kevin Dix diplot sebagai gelandang bertahan. Bermain selama 90 menit penuh, Kevin gagal menyelamatkan Copenhagen dari kekalahan. Bahkan, tim sudah ketinggalan 3 gol lebih dulu di babak pertama. Setelah laga ini, Kevin tak pernah ditunjuk sebagai kapten lagi, sebab di situ masih ada Thomas Delaney sebagai kapten kedua tim. Pemain yang kini punya julukan baru yakni El Konsisten itu juga pernah jadi kapten tim di NEC Nijmegen. Kala itu Calvin Verdong diamanahi ban kapten di laga melawan Heracles Almelo. Laga tersebut adalah laga lanjutan ronde kedua Piala KNVB musim 2024-2025. Turun sejak babak pertama, Verdong dimainkan sebagai bek tengah dalam skema 4 bek. Adapun bentrokan kali ini berjalan alot. Kedua tim sama-sama tidak bisa menciptakan gol di waktu normal, sehingga duel harus berlanjut ke babak tambahan. Namun laga tak berlanjut ke babak adu penalti lantaran Heracles mampu memecah kebuntuan di menit ke-117. Sam Schipperman jadi aktor antagonis yang menggagalkan ambisi Verdong untuk memenangkan laga yang dipimpinnya. Meski gagal melaju ke babak berikutnya, Calvin Verdong tetap tampil apik di laga tersebut. Dirinya tak tergantikan dan terus dimainkan selama 120 menit. Bahkan dengan memperoleh rating 7,9 dari VoteMob, El Ninja jadi pemain dengan rating tertinggi jika dibandingkan seluruh pemain Nijmegen. Meski berposisi penjaga gawang, Martin Pas pun tetap mendapat kesempatan untuk menjadi kapten di FC Dallas. Berbeda dengan yang lain, Pas dipilih menjadi kapten justru di laga pramusim guna menyongsong Major League Soccer musim 2025. Dalam laga pramusim tersebut, Pas dipercaya jadi kapten di laga melawan Houston Dynamo. Hal tersebut diketahui melalui postingan media sosial FC Dallas. Mereka memposting sejumlah foto saat para pemain FC Dallas beraksi di lapangan hijau. Pada salah satu foto yang diunggah, terlihat pula Martin Pas yang mengenakan ban kapten berwarna merah di lengan kirinya. Sayangnya, hasil kurang memuaskan didapat FC Dallas pada laga kali ini. Mereka dipaksa bermain imbang setelah pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Menariknya, ini bukan kali pertama Pas ditunjuk sebagai kapten. Di laga pramusim pada Januari kemarin, Pas pun dipercaya untuk memimpin rekan-rekan setimnya. Terakhir ada Ivar Jenner yang juga sempat jadi kapten di beberapa laga Jong Utrecht. Yang terbaru, Ivar jadi kapten singkat di laga melawan Telstar di laga lanjutan Eerste Divisi. Sialnya, berperan sebagai tim tandang, Utrecht babak belur dihajar Telstar.
Tim tuan rumah tampil dominan dan sukses menundukkan Yener CS dengan skor meyakinkan 6-0. Sebelumnya, Yener juga pernah jadi kapten di laga melawan AZ Alkmaar pada Oktober 2024. Lagi-lagi, tampil penuh selama 90 menit, Ivar gagal memberikan kemenangan untuk Utrecht. Klubnya kalah 1-0 dari Alkmaar. Ini menunjukkan bahwa Utrecht percaya kalau Ivar punya potensi untuk memimpin rekan-rekannya. Meski tak selalu menuai hasil positif, banyaknya pemain Indonesia yang menjadi kapten di klub Eropa menandakan bahwa klub memang mengakui kapasitas punggawa skuad Garuda. Ini jadi fase yang baik bagi perkembangan timnas Indonesia.